Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Alhamdulillah, kita bertemu di mata kuliah aljabar linier dan matriks untuk tahun ajaran 2020-2021. Oke, kita akan membahas tentang apa itu aljabar linier ya dan matriks. Jadi di pertemuan pertama ini kita bahas sedikit aja tentang pendahuluan dari aljabar linier atau biasa kita panggil dia alien ya, alien dan matrik. Oke, kita lanjut untuk pengantar. Oh ya, sebelum masuk ke materi, ini ada beberapa referensi yang bisa kalian pakai ya. Mungkin mau nyari bukunya bisa dipakai ini. Yang terbaru ada Sutojo dan kawan-kawan tahun 2010. Bisa tuh aljabar linier dan matrik ya dari Udino Semarang. Oke, sekarang masuk dulu ke apa aja sih yang nanti kita pelajari di dalam alien dan matrik ini ya. Nah, untuk pertemuan 1, 2, 3 kita bahas dulu nanti tentang matrik ya, apa itu matrik, kemudian ordonya, lalu fungsi-fungsi di dalamnya. Selanjutnya nanti pertemuan keempat kita masuk ke determinan, jadi menghitung determinan. Pertemuan kelima kita akan masuk ke matrik inverse. Kemudian pertemuan 6, 7, 8 nanti kita bahas tentang sistem persamaan linier. 9, 10 tentang transformasi linier. Lalu menghitung nilai eigen dan vektor ya. Vektor eigennya di pertemuan 11, 12. Nah, ini beberapa yang nanti kita pelajari di mata kuliah semester ini tentang alien dan matriks. Untuk pertemuan awal kita bahas dulu matrik. Oke, ada beberapa yang nanti kita bahas di matrik ini. Ada dari pengertian dan notasi matriknya, kemudian nanti operasi-operasi pada matrik, transpose matrik, jenis-jenis matrik, transformasi elementer pada baris dan kolom suatu matrik, kemudian nanti kita masuk ke matrik elementer, ekuivalen, kemudian ruang baris dan ruang kolom, ring, metrik, partisi metrik. Kita bahas, makanya untuk awal-awal ya kita pelajari dulu metriknya. Oke, masuk ke pengertian dan notasi metrik. Apa itu metrik? Metrik itu adalah kumpulan bilangan atau kita bisa sebut sebagai himpunan skalar yang disajikan secara teratur dalam baris dan kolom, membentuk suatu persegi panjang serta termuat di antara sepasang tanda kurung. Tanda kurungnya ada yang bisa digunakan adalah biasanya dua ya, yaitu tanda kurung biasa dan kurung siku. Jadi ini boleh aja dipakai dua-duanya. Oke, next. Notasinya. Nah, sekarang tadi pengertiannya, sekarang notasi metrik. Notasi metrik itu pertama adalah namanya. Nama metrik dulu. Nama metriknya biasanya pakai huruf kapital atau huruf besar ya. Misalkan A, B dan seterusnya. Sedangkan anggota-anggota metrik itu atau kita sebut sebagai elemen metrik bisa berupa huruf kecil atau angka ya. Jadi bisa pakai huruf kecil seperti ini atau pakai angka. Nah, ini kita sebut sebagai anggota-anggota metrik atau elemen metrik. Nah, selanjutnya notasi metrik juga ada ordonya. Ordo metrik itu apa? Ordo metrik itu adalah ukuran dari metrik ya, yaitu berapa sih banyaknya baris di horizontal, biasa kita bilang dia I. Lalu berapa sih banyaknya baris yang vertikal, kita bilang dia J ya.
Jadi terdapat I dan J di dalam metrik itu. Oke, the next. Oke, jadi suatu metrik, misalkan metrik A mempunyai M baris, kita bilang M dan N ya. M adalah baris dan N adalah kolom, disebut metrik berordo atau berukuran M kali N. Ingat bahwa M itu adalah baris dan N adalah kolom. Nah, nanti ada M kali N ditambah dengan N kali M. Oke, itu untuk penjumlahan yang nanti pertemuan pertama ini kita bahas. Baik, notasinya kita tulis seperti apa? Kita tulis seperti ini. Ini nama himpunan metriknya adalah A, sedangkan notasinya di dalamnya adalah A kecil dan IJ ya. Jadi seperti ini. Oke, next. Nah, ordometrik. Jadi ordometrik itu adalah jumlah apa tadi? Vertikal dan horizontal ya. Oke. Nah, jadi misalkan di sini ada metrik A. Metrik A ordo berapa? Ordonya 4 kali 2. Yaitu di sini ada 4. Dan barisnya ya, situ. Jadi di situ ada 4 buah baris dan 2 buah kolom. Oke. Jadi kita bilang dia sebagai metrik berordo 4 kali 2 ya. Nah, bilangan-bilangan yang terdapat dalam sebuah metrik, tadi kita sebut apa? Kita sebut elemen atau entry dalam metrik atau unsur. Jadi 1, 4, 3, 1, 2, 1, 6, minus 1 itu adalah elemen dari metrik A yang berordo 4 kali 2. Oke. Next. Nah, kalau kita sebut dia metrik M kali N ya, berarti nanti kita masukkan ke dalam suatu metrik seperti ini. Jadi di kolom. Jadi tadi kalau M itu baris, N kolom ya. Berarti ini adalah kolomnya. Oke. Sedangkan ini adalah barisnya. Nah, nanti tinggal kita hitung dari yang tadi metrik tunggal satu-satu yang A ya, ada berapa. Nanti kalau kita masukkan ke dalam penjumlahan dia menjadi seperti ini. M kali N ditambah N kali M. Oke, next. Sekarang metrik baris dan metrik kolom. Jadi ada metrik-metrik biasa yang hanya baris dan hanya kolom ya. Untuk yang hanya baris kita bilang dia sebagai vektor baris. Ya. Jadi metrik baris itu sama baris. Di sini M sama dengan 1 kita bilangnya. Nah, cuma 1 ya barisnya. Lalu ada juga metrik kolom atau vektor kolom. Kita bilangnya N. Karena kolom tadi N ya, M adalah baris, N adalah kolom. N sama dengan 1. Ini cuma 1 kolom. Oke, next. Oke, masuk kepada operasi-operasi metrik. Jadi nanti banyak ya, kita akan menghitung penjumlahan, pengurangan, perkalian di dalam metrik ini ya. Nah, untuk kita bisa menyelesaikan operasi-operasi kesamaan. Jadi kalau dia tidak sama, ordonya tidak sama, kita tidak bisa untuk melakukan operasi itu ya. Jadi dua buah metrik A dan B dikatakan sama. A sama dengan B apabila A dan B punya jumlah baris dan kolom yang sama. Jadi ordonya sama ya. Misalkan yang satu 3 kali 2, yang satu juga harus 3 kali 2 ya. Dan semua unsur yang terkandung di dalamnya itu sama. Oke. Jadi kita bilang dia A sama dengan B jika sama persis ya antara jumlah ordo dan elemennya. Ini contohnya tadi ya. Yang A 2401, yang B 2401. Yang tidak sama adalah ini. Kenapa tidak sama? Ini ordonya berapa? Ordonya 2 kali 3 ya. Sedangkan yang ini ordonya adalah berapa? 2 kali 2. Ordo yang berbeda tidak bisa kita selesaikan atau kita bilang dia sama. Oke. Next lagi. Nah, sekarang kita masuk ke penjumlahan metrik untuk yang pertama dan ini masih simple dan mudah ya. Nah, apabila A dan B merupakan dua metrik yang ukurannya sama, maka kita bisa jumlahkan.
adalah A ditambah B. Dan metrik yang diperoleh yaitu menambahkan bersama-sama entry ya, atau elemen yang seletak dan bersesuaian. Oke. Misalkan di sini adalah A11 dan B11. Jadi A dan B11 menjadi ini ya. Lalu A12 dengan B12. Masukkan ke sini. Jadi sesuai letak. Nah, ini nanti akan kita jumlahkan dan akan didapatkan satu buah metrik sebagai hasil ya. Oke, next. Nah, ini ada contoh. Jadi contoh di sini ordo berapa? Ordo A dan B itu sama ya. A dan B itu sama. Jadi di sini ada 3 kali 2 ordonya, yang A dan B juga 3 kali 2. Kalau dijumlahkan berarti gimana? Letak yang berkesesuaian. 4 tambah 3, 2 tambah minus 4, 1, 2, minus 1 tambah 2, 3 ditambah 1, 2 ditambah 1, dan minus 2 ditambah minus 2. Nah, hasilnya ini ya. Oke, 4 tambah 3, 7, 2 kurang 4 minus 2, minus 1 tambah 2, 1, 3 tambah 1, 4, 2 tambah 1, 3, dan minus 2 tambah minus 2 adalah minus 4. Nah, ini hasilnya. Oke. Oke, nah ini ada latihan. Ibu rasa kalian gampang menyelesaikan ya sebenarnya. Jadi sama aja bentuknya, mau kurungnya tadi biasa apa kurung siku, ya ini fine aja, bisa dipakai semua. Lalu kalian tinggal jumlahkan aja kan, karena ini ordonya sama ya. Ini ordonya 2 kali 2, yang ini 3 kali 2. Yang ini juga, ini ordonya 3 kali 3 ya. Nah, ini tolong kalian selesaikan untuk pertemuan pertama. Jika ada yang ditanyakan, silahkan nanti diskusi di kolom komentar @model atau di grup WhatsApp ya. Jadi bisa tanya di situ. Nah, nanti tolong kalian selesaikan, kalian tulis di kertas, kemudian kalian foto, langsung aja kalian reply di komentar @model saya di postingan video ini. Oke, saya rasa cukup. Saya akhiri dulu untuk our first meet ya. Jadi untuk minggu depan kita lanjutkan ke pengurangan. Apabila yang hari ini sudah fine semua, udah oke semua ya. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.